air siraman, bawa air siraman biar cepat nular. Tuh, kamu juga bawa? Iya. Pengen nyusul nggak sih kebahagiaan kakak sama Alisa nih? Jadi pengen nyusul gitu. Ya, lihat nanti Happy. aja. Tapi udah ada omongan untuk ke jenjang berikutnya sama Kasih. Sekarang dengan Al. Biar nular. Biar nular itu bagus. Udah pakai cuci muka biar nular katanya. Hari yang sudah dinanti-nantikan sejak lama oleh pasangan Al Ghazali dan Alisa Dagiser akhirnya tiba. Ya, tepat pada tanggal 16 Juni 2025 hari ini, Al Ghazali mengucap janji suci ijab kabul, tanda resmi terjalinnya pernikahan di antara mereka berdua. Namun yang menarik, pasca resminya pernikahan Al Ghazali, sorotan tajam kini tertuju kepada sang adik, yakni El Rumi. Khususnya terhadap kisah asmara pria berusia 26 tahun itu dengan aktris cantik Syifa Hadju. Pasalnya, perjalanan cinta El dan Syifa dikabarkan semakin mendekati serius. Walaupun sejatinya, hubungan mereka masih seumur jagung. Menariknya, belakangan ini sorotan publik tampak berubah semakin tajam. Bagaimana tidak, di acara siraman Al Ghazali yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli silam, Syifa kedapatan ikut mengambil air siraman. Seolah meminta agar balada asmaranya dapat terus berjalan lancar hingga ke pelaminan. Bawa air siraman biar cepat nular. Tuh, kamu juga bawa? Iya. Semoga cepat nular. Syifa bawa air siraman. Iya. Biar nular. Biar nular itu bagus. Udah pakai cuci muka biar nular katanya. Aku iya sama Celo kita udah janjian. Oh gitu. Nular loh, hati-hati Lo loh. masih muda sih lo. Muda. Iya, mana iya? Ini pre-order. Nah, iya. Nih guys, antrian berikutnya nih, antrian berikutnya. Oh ya, ini bertiga nih. Oh iya, iya. Oh iya, apa dulu? Waktu itu apa dua? Kan udah depan udah ambil airnya tuh kan. Ayo Om Ayo, Pimpa. ayo, Om Bima. Loh, Ya, ayo ya. Om Bima aja. Om Bima aja. Masih lama nggak? Apa-apa. Gak mau. Udah aku Om Bima aja, Om Bima aja. Om Pimpa siapa duluan? Kamu wakilin dia, aku wakilin. Yaudah, Mami wakil Nia. Nah, aku Ayo, wakilin. ayo. Aku wakilin DJ. Ayo. Om Bima layung gambreng. Dia duluan. Iya, Kak Syifa. Beda dia enggak? Beda kan enggak wakil sama siapa? Iya. Iya gitu. Amin. Insya Allah. Siapa duluan nih? Siapa duluan baru sekarang. Amin. Udah aku tuh cuma ini aja. Laki. Ini Udah kamu udah duluan. Oh ya, amin. Gambreng. Ya Khadijah. Pengen nyusul nggak sih kebahagiaan kakak sama Alisa nih? Jadi pengen nyusul gitu. Ya, lihat nanti Happy. aja. Tapi udah ada omongan untuk ke jenjang berikutnya sama Kasih. Sekarang dengan Al. Lihat nanti aja. Ain. Ya dukung aja sih selama itu bisa menjadi menjadi hal yang positif buat mereka berdua. Tapi maksudnya aku nggak bisa bicara banyak karena biar mereka aja yang ngobrol. Oh iya, dia baik-baik banget. Aku kebetulan temenan sama dia udah dari lama. Ya kita doain aja yang terbaik. Oke? Pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagiser tentu merupakan satu momen yang tidak akan pernah terlupakan, bukan hanya bagi pengantin, tetapi juga untuk keluarga besar mereka. Apa yang terjadi hari ini tentu akan terlukis dengan indah dan melekat di memori keluarga. Apalagi untuk Ahmadani dan Maya Estianti. Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya bagi mereka untuk melepaskan darah daging ke tahap kehidupan yang lebih serius. Berbeda dengan keluarga Dagiser yang sudah terlebih dahulu menikahkan kakak dari Alisa.
Rona kebahagiaan keduanya pun begitu terasa. Sampai-sampai Dani dan Maya yang sejatinya sudah memiliki kehidupan masing-masing, bahkan tampil harmonis di hari bahagia Al-Ghazali. Jujur, Al Eldo tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih. Makanya aku juga kaget, wah kakak Al nikah. Jadi beneran juga nih, aku juga, wah bentar lagi nikah nih. Maksudnya kakak Al. Agak ya sedih-sedih seneng sih. Melo ya, melo nggak sih? Melo lah pastilah. Apalagi kakak pertama kan dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus sekarang dia mau pindah rumah ya pasti sedih. Ya alhamdulillahnya kita masa mudanya sudah penuh dengan masa-masa bersama yang menyenangkan ya. Jadi ya emang udah waktunya untuk hidup yang lebih bermakna gitu. Iya, excited pastinya Mas Dani. Terus di dalam lagi latihan tadi buat konsernya nanti pokoknya. Oh pokoknya megah banget nih, pasti megah banget. Pokoknya ada konser ya, konser besar. Kita bersyukur ya ada umat Rasulullah, ada hamba Allah yang ingin menikah. Ini setan itu paling benci sama pernikahan. Maka setan itu akan mati-matian menghancurkan pernikahan. Ya, jadi nasihat saya seperti itu sama Al kemarin. Al, hakikat cinta nanti di surga. Hakikat pernikahan nanti di surga, bukan di dunia. Jadi kalau memang sayang sama istri, ajak dia ke surga. Dunia ini tempat ujian. Ya, ketemu dengan pasangan yang cocok. Dan kita juga udah lama juga kan, jadi kita udah sama-sama yakin, sama-sama udah settle. Dan ya, emang tujuan goals kita berdua pas ketemu lagi itu emang benar-benar mau nikah berdua-duanya. Jadi alhamdulillah ya. Semoga perjalanan kalian sampai nanti waktu sakralnya tiba itu akan berjalan dengan lancar. Gue sebagai sahabat di sini turut ikut bahagia dengan perjalanan menuju final kebahagiaan kalian, dan semoga menjadi keluarga yang samawa dan tidak pernah berubah, tetap menjadi orang baik dan tetap keep in touch dan pokoknya selalu bahagia. Berbicara soal hari bahagia Al-Ghazali dan Arisa Dagize, memang tidak bisa lepas dari cerita perjalanan cinta mereka yang kadung mencuri perhatian sejak dahulu. Bagaimana tidak, hampir 1 dekade sudah mereka lalui bersama. Penuh dengan pasang surut hubungan dan dinamika rumit yang tak ada habisnya ditemui. Ya, menjalani hubungan cukup serius sejak tahun 2016, Alisa dan Al nampaknya sudah puas menghadapi berbagai macam cobaan sebelum akhirnya resmi memberanikan diri untuk mengesahkan hubungan ini di hadapan negara maupun agama. Dalam sebuah unggahan media sosial, Al dan Alisa pun sempat membagikan awal kisah cinta mereka sebelum akhirnya tiba di pelaminan. Lantas seperti apa pengakuan Al dan Alisa soal pertemuan pertama mereka? Jadi kita ketemu di suatu event acara sekolah internasional. Sebenarnya gue juga bukan orang internasional, cuman kenapa gue bisa datang ke situ ya? Iya, kenapa kamu lagi datang ke apa lagi? Karena temanku juga sekolah internasional. Jadi kamu ikut sama dia? Ikut. Ya akhirnya minta kayak itu siapa cewek gitu kan, Teguh Putih. Saya udah dikenalin. Ngobrol aja gitu berdiri. Dia nyamperin, temen gue mau kenalan. Siapa? Ya itu, boleh nyamperin nggak? Terus aku bilang kayak, ya oke, boleh gitu. Terus dia nyamperin, you are so shy. Kayak, hi Al, I was like, hi Alisa. Terus udah gitu, kayak dia berdiri aja sebelah aku udah gitu. Terus kita kayak cricket gitu. Ngomong apa ya, takut salah gitu aku orangnya tuh. Insecure duluan. Nah terus zaman itu kan kamu nggak tahu aku bisa bahasa Indo kan? Iya. Nah. Aku langsung ngomong bahasa Inggris, hi I'm Alisa. Nice to meet you. Udah, tapi dari situ ya end of story. Aku sendiri, zaman itu belum ambil nomor aku. Udah, and then part ways. Dan dia abis itu nge-stalk aku ternyata. Itu dia baru banget kasih tahu aku, ternyata dia tuh sebelum kita ketemu, dia udah pernah lihat di Instagram. FYP. Ya dulu explore lah ya, explore. Kayak terus dia warna Islam Leaguer kan, cuman ya mungkin gara-gara itu kayak pas ketemu ya. Mau kenalan. Sama kita pacaran, kita udah pernah alami fase naik turunnya. Dan ya itu akhirnya dia bisa menerima kebaikan aku, bisa menerima kekurangan aku. By time lama-lama udah bisa mengerti, akhirnya aku sebagai cowok kayak, wah dia bisa mengerti nih. Akhirnya kan kalau dia udah ngerti kan, kalau aku ngelakuin hal itu lagi kan gak enak gitu ya. Jadi kayak,
Palu. Akhirnya ya udah, akhirnya memperbaiki itu. He helped me become who I am today because I have his support always and vice versa. Bisa menerima kekurangan aku, kelebihan, dan kita bisa, apa ya, like we all say, we grew together. Apapun yang kejadian kemarin atau apa-apa, kayak we were always family gitu, karena we know each other by heart. Ngelihatnya apa mereka ya udah jatuhnya paket ya, kayak karena match banget ya, ibaratnya gampangnya tuh klik banget gitu dari awal mereka kenal terus menjalani suatu hubungan bisa bilang pacaran gitu ya, terus sampai nanti hari jadi kayak aku ngerasa itu goalsnya dia sih gitu. Bukan sebuah hubungan cinta namanya bila tidak disapa dengan ombak besar permasalahan. Layaknya pasangan lain, kisah cinta Alisa dan Al pun tidak mulus-mulus saja. Bahkan, pasangan ini beberapa kali sampai memutuskan untuk berpisah sementara. Meski pada akhirnya, Al dan Alisa selalu mampu untuk menemukan jalan pulang kembali ke pelukan satu sama lain. Terakhir kali hubungan mereka kandas terjadi pada tahun 2022, di mana kala itu Al-Ghazali sempat pula dikabarkan menjalin kedekatan dengan selebritis Laura Mooney. Namun apa mau dikata, persoalan cinta tak bisa berbohong. Dan pada akhirnya, Al dan Alisa kembali dipertemukan dan memulai lagi asmara mereka yang sempat terhenti di tengah jalan. Balikan pertama tuh yang dari London. Iya, tiba-tiba kita ketemu, aku nyamperin dia ke Paris, temenin aku di London. Udah habis itu kayak kita makan steak, kita makan steak di London. Iya. Di situ kita mutusin buat balikan deh. Tapi mind you yang kita putus terakhir tuh lumayan lama ya. Itu nggak ada kepikiran buat balikan ya. Kalau misalnya di luar sana mikir gimana-gimana, kita bener-bener dua-duanya we were like no, it's done, you know. Dan kita ketemu kedua itu emang benar-benar aku udah posisi kayak udah aku udah nggak mau nyari apa-apa lagi, aku udah benar-benar fokusnya tuh kayak mau cari pasangan buat nikah. Ya, kebetulan kita ketemu lagi, kita perkenalan lagi, akhirnya. Dan aku juga lagi di period kayak udah nggak mau pacaran, hahaha lagi. Nggak mau pacaran lagi, kayak ketemu kalau bisa langsung nikah gitu, dan Tuhan mempertemukan kita dan akhirnya kita kenalan. Semuanya udah berbeda, Alisa dengan Alisa yang baru, aku dengan Al-Ghazali yang baru. Kita cocok, lebih dewasa. Mungkin perpisahan kemarin tuh sebenarnya buat kayak mendingan kalian pahami dulu kalian sendiri, diri kalian sendiri, pelajari. Aku lagi di fase kayak, kok ini orang masuk lagi ke kehidupan aku gitu. I had a lot of questions, kayak why him all the time, why he keeps coming back gitu kan. Even though kayak we try to push it as far as we could, kayak he kept coming back gitu. Like, what's your goal in life gitu, kayak what's your goal to be here with me, kayak why do you want to do this gitu. Terus dia cuma jawab satu, I wanna have a family, like that's my goal. So kayak, and then when he answered that, I was like, okay, maybe that's the right time. Kita tugasnya sekarang lagi menyemangati, terus mensupport, terus juga kan kebetulan juga kawan dari lama juga, kayak udah tahu perjalanannya juga, bahwa mereka kayak nggak ketebak aja gitu loh, bahwa waktu tuh betul-betul berjalan dengan cepat gitu loh, kan lumayan lama juga ya gitu. Jadi sampai nanti dia hari jadinya, aku perwakilan dari temennya sangat bahagia, ikut turut bahagia. Selain itu, hubungan Alisa dan Al-Ghazali juga diterpa hambatan lain, yakni dipaksa untuk menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Hal itu harus terjadi lantaran Al-Ghazali yang bertempat tinggal di Jakarta harus terpisah jauh dengan Alisa yang menetap di kota Paris, Perancis. Dan dalam kesempatan yang sama pula, Alisa dan Al berbagi kisah tentang bagaimana mereka menyikapi kesulitan-kesulitan yang ada selama menjalani hubungan jarak jauh. Lantas, seperti apakah pengakuan mereka berdua soal itu?
Komunikasi sih, dan kita kan sebenarnya LDR juga, dan itu sebenarnya susah. Aku pertama kali juga LDR, mungkin juga pertama kali LDR. Kan aku nggak mau awalnya. Ya awalnya dia nggak mau. Oh. Tapi how we maintain it is to not cut any communication. Yang penting kalau misalnya lagi sibuk ngomong aja kayak aku lagi gini nggak bisa, misalnya aku lagi belajar nggak bisa. Oke, like open, being honest, and trust was so important karena kita juga LDR. Kalau dulu sih mungkin suka berantem ya, tapi kalau sekarang ini kita udah saling mengerti, jadi gue bisa minta setuju nggak setuju, udah kayak. That's your opinion, that's my opinion gitu. Tapi we still find a way. Ya, kita masih ada kompromi. Dan ya zaman pas kita umur berapa ya? 17 sampai 20-an kan masih egonya, dua-duanya masih tinggi, terus pengen selalu benar, terus well, when we were young, we know how we are, udah beda gitu kan. Tapi lebih kesini lebih banyak kompromi, lebih banyak pengertiannya, dan kayak okay, he's like that, okay, maybe he thinks I'm like this, ya udah gitu. So we go around our personalities more. Tapi kalau soal disagreement kita nggak pernah marah sampai kayak hari-hari, nggak, kita selalu kayak kelarin gitu. Karena menurut aku penting to talk things through and not go to bed like mad at each other. Buat Al, semoga bahagia selalu. Amin, amin ya Allah. Rukun. Amin ya Allah. Sama wa. Sampai Amin. akhir hayat. Amin. Amin. Kebahagiaan. Kepanjangannya apa itu sama wa? Panjangin. Kepanjangannya apa sama wa? Apaan Mas? Gak tahu. Kan gue udah ngira kan. Gue udah ngira sama wa doang. Panjangannya tahu. Siapa yang tahu? Gak tahu. Benen apa Benen? Intinya si Al, gue udah sering ngobrol sama si Al ya untuk nasihat. Oh, udah nasihat ya, karena kamu sudah duluan. Sudah duluan. Hampir tiap hari Al sudah minta nasihat. Udah nggak usah lewat sini, dia udah tahu lah yang saya sampaikan. Ingat itu saja 3 yang gue sampaikan ke lo.